Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah pada pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Ustazah berharap kali ini kalian dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, hari ini kita akan belajar pada tema tugasku sehari-hari, tepatnya pada subtema 3, tugasku sebagai umat beragama pada pembelajaran pertama. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya Anandaku sekalian membaca doa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan mudah kita pahami. Nah, langsung saja ya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ustazah sudah membahas mengenai beragam agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama mempunyai cara beribadah, cara berdoa, dan cara mengucapkan salam itu berbeda-beda. Kalau kita umat muslim, cara ucapan salam kita itu biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau agama yang lain, Ustazah kasih contoh agama Kristen. Nah, biasanya mengucapkan salam dengan mengucapkan semoga Tuhan memberkati. Dan satu lagi agama Hindu. Nah, biasanya mengucapkan salam itu dengan Om Swastiastu. Nah, itu salam atau salam yang diucapkan setiap agama. Setiap siswa atau setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda. Kita memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadah kita. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, setiap agama memiliki perbedaan cara berdoa dan mengucapkan salam. Tapi walaupun perbedaan itu, kita tetap saling menghormati, saling menjaga kerukunan antara umat beragama agar kita tidak terpecah belah. Nah, baik anak soleh-soleha, kita lanjut lagi ya pada pembelajaran matematika. Nah, coba Anandaku lihat halaman 59. Di sini kita akan membahas mengenai pecahan uang yang nilainya sama. Nah, coba perhatikan ya. Di sini terdapat 3 kelompok mata uang. Nah, kelompok yang pertama adalah uang Nina, dan kelompok kedua adalah uang Mary, dan kelompok ketiga uang Deli. Nah, apakah uang Nina, uang Mary, dan uang Deli sama? Nah, coba kita hitung ya. Caranya seperti ini. Nah, kita hitung mulai dari uang Nina. Nah, uang Nina kita tambahkan koin yang pertama bernilai 200, koin kedua 200, koin ketiga 200, koin keempat 200, dan koin kelima kita tambahkan 200. Nah, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah dengan 200 sama dengan 1000. Jadi uang Nina berjumlah 1000 rupiah. Nah, kita lanjut ke uang Mary. Nah, uang Mary mempunyai 4 koin uang. Nah, koin yang pertama berjumlah 500. Nah, kita tambahkan dengan 200. Nah, kita tambahkan lagi koin berikutnya berjumlah 200. Nah, kita tambahkan lagi dengan koin berikutnya senilai 200. Nah, 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah dengan 200 sama dengan 1000.
1000. Baik. Nah, jadi uang Mary berjumlah 1000 atau sebanyak 1000. Nah, berikutnya kita ke uang Deli. Uang Deli mempunyai 2 koin. Nah, koin yang pertama sebanyak 500. Nah, kita tambahkan lagi koin kedua sebanyak 500. Nah, 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Nah, jadi uang Deli sebanyak 1000. Nah, bagaimana? Apakah uang Nina, Mary, dan Deli sama? Nah, oke. Nah, baik. Ternyata uang Nina, uang Mary, dan uang Deli jumlahnya sama, yaitu 1000 rupiah. Oke, baik. Nah, baik, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal berikut. Nah, berikan tanda centang pada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti contoh tadi, kita jumlahkan masing-masing koinnya. Nah, ayo kita jumlahkan koin pada kelompok yang pertama. Nah, caranya seperti tadi, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah dengan 500 sama dengan berapakah hasilnya? Nah, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 500 sama dengan 1100. Oke, yang kedua, kelompok yang kedua mempunyai 3 koin yang jumlahnya 500, 500, dan 500. 500 ditambah 500 ditambah dengan 500 hasilnya 1500. Oke. Nah, yang kedua mempunyai 2 koin sebanyak 1000 dan 100. Nah, 1000 ditambah 100 sama dengan 1100. Nah, sekarang kelompok 4. Koinnya berjumlah 3, masing-masing 500, 500, dan 100. Jadi 500 ditambah 500 ditambah dengan 100 berjumlah 1100. Nah, yang manakah jumlahnya sama? Jadi kelompok yang sama nilainya adalah kelompok pertama, kelompok ketiga, dan kelompok keempat yang nilainya sama, yaitu 1100. Nah, oke anak soleh-soleha, sudah mengerti kan materi hari ini? Nah, semoga kalian mengerti ya. Nah, setelah kita berhitung, kita lanjut menggambar. Nah, sebelum kita menggambar, kita kenal dulu apa itu gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan kita atau pikiran kita. Nah, dalam menggambar imajinatif, alat yang digunakan adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna, cat warna, atau krayon. Nah, itulah alat-alat yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Agar hasil gambar kita lebih menarik, kita harus beri warna dari pensil warna atau krayon, spidol, atau dari cat air. Nah, seperti ini hasilnya jika gambar kita diberikan warna yang menarik. Nah, baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.